pantun nih. Nanti kalian jawab cakep gitu ya. Jalan-jalan ke taman bunga. Kapan lalu hampir terjatuh. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Yang saya hormati selaku Kepala Negeri Madrasah MTSN 3 Rembang, yang saya hormati seluruh dewan juri serta Bapak Ibu guru sekalian, dan yang saya sayangi teman-teman MTS Negeri 3 Rembang. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Jauharanya Ulhaq dari kelas 9A. Hari ini saya mau cerita tentang kisah yang sangat luar biasa. Kisah tentang keteladanan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Kisah ini mengajarkan kita tentang ketaatan, keimanan, serta patuh kepada orang tua. Yuk kita mulai kisahnya. Dahulu kala di negeri Babilonia, seluruh penduduknya menyembah patung. Mereka membuat patung itu sendiri, lalu ia sembah. Padahal patungnya gak bisa ngomong, gak bisa gerak, dan gak bisa nolong kalau kita kesusahan. Lucu ya, tapi juga sedih. Sedih karena apa? Karena mereka bodoh. Jelas-jelas patung itu gak bisa gerak dari tempatnya. Tapi kenapa mereka masih menganggap patung itu Tuhan? Tetapi ada seorang anak, ia bernama Ibrahim. Ia berbeda. Ibrahim suka berpikir, lalu ia berkata, kenapa sih kita menyembah patung? Bukannya Tuhan itu yang menciptakan langit, bumi, dan kita semua? Nah, Ibrahim memang berpikir seperti itu. Tapi apa teman-teman tahu bahwa ayah Ibrahim adalah salah satu penduduk Babilonia yang pekerjaannya adalah membuat patung berhala. Walaupun ayah Ibrahim pekerjaannya adalah membuat patung, tetapi Ibrahim tidak mau menyembah patung berhala. Karena apa? Karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan satu-satunya di alam semesta ini. Di suatu hari, pada malam hari, seluruh penduduk Babilonia pergi ke pesta. Ibrahim sendiri di rumah. Lalu ia mendekati tempat berhala. Ia masuk ke dalamnya. Apa yang ia lakukan? Apakah ia akan berubah pikiran dan menyembah berhala? Atau dia akan bersujud padanya? Tentu tidak. Ibrahim menghancurkan semua berhala kecuali satu berhala besar yang diletakkan di dalam Mekah. Berhala itu sering dijuluki dengan sebutan Hubal. Hubal dikelilingi oleh 360 berhala kecil yang sekarang telah dihancurkan oleh Ibrahim. Setelah Ibrahim menghancurkan seluruh berhala itu, Ibrahim meletakkan kapak di atas leher Hubal. Berjam-jam kemudian, penduduk Babilonia pulang ke tempat berhala. Dan apa yang mereka katakan kepada Ibrahim? Mereka marah, mereka kaget, mereka bingung. Kenapa patung-patungnya, Tuhan-Tuhannya telah hancur lebur tidak tersisa? Lalu ada satu penduduk yang berkata, siapa yang berani-beraninya melakukan ini kepada patung-patung kami? Lalu Ibrahim berkata dengan berani, coba lihat ke patung yang paling besar itu. Bukannya kapaknya ada di lehernya,
terdiam. Lalu mereka bingung. Mereka tahu patung itu tidak bisa bergerak. Mana mungkin satu patung itu menghancurkan 360 patung kecil yang mengelilinginya. Mereka tetap marah dan pada akhirnya mereka menyalahkan Ibrahim dan mengutus Ibrahim untuk dibakar ke dalam api yang membara. Api telah dinyalakan. Ibrahim sudah siap dilemparkan ke dalam api. Dalam hitungan ketiga, Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Dan subhanallah, api itu jadi dingin. Ibrahim selamat tanpa bekas luka dan tanpa bekas bakaran. Semua orang terkejut atas kejadian itu. Mengapa orang yang telah dibakar di api bisa selamat tanpa bekas luka dan bakaran apapun? Itulah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim. Semenjak kejadian itu, waktu berlalu, hari demi hari berganti, tahun demi tahun berganti. Nabi Ibrahim mempunyai anak yang bernama Nabi Ismail. Ismail adalah anak yang lembut, patuh, rajin, dan sayang kepada orang tua. Suatu malam, Ibrahim bermimpi bahwa Allah mengutusnya untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Astagfirullah, ayah mana yang sanggup menyembelih anak kandungnya sendiri? Tentu tidak, bukan? Tetapi karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim melaksanakannya. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Wahai Ismail, Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Bagaimana menurutmu?" Lalu apa jawaban Ismail? Apakah teman-teman tahu? Ismail berkata, "Wahai ayah, jika itu perintah dari Allah, maka sembelihlah aku. Insya Allah, aku akan sabar." Anak sekecil Ismail sudah rela mengorbankan nyawanya demi taat kepada Allah dan demi perintah Allah. Nggak kayak anak zaman sekarang yang katanya rela mengorbankan nyawa cuma karena putus cinta. Hei, no ya, stop lakuin itu sekarang juga. Kalian masih kecil, masa depan kalian masih panjang. Kenapa harus kehilangan nyawa di umur yang masih muda ini? Yuk kita kembali lagi ke kisah Nabi Ismail. Setelah itu, Ibrahim dan Ismail pergi ke suatu tempat. Pisau sudah disiapkan, Ismail sudah dibaringkan. Tetapi saat Nabi Ibrahim siap menyembelih Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan domba yang berasal dari surga. Ajaib bukan? Kita semua tidak dapat melakukan itu, tapi Allah dapat. Karena apa? Karena Allah sesungguhnya adalah Tuhan kita, benar-benar Tuhan kita, bukan patung, berhala, langit, matahari, atau bintang. Dan sejak kejadian itu, kita setiap tahun merayakan Hari Raya Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban. Jadi, you and I, dari cerita ini, apa yang kita dapatkan? Cerita ini mengajarkan kita tentang jika kita ingin menjadi anak yang dicintai oleh Allah, kita harus seperti Nabi Ismail yang patuh, taat, cinta kepada orang tua, dan juga berperilaku baik. Dan kita harus seperti Nabi Ibrahim yang berani berkata benar walaupun sendiri. Kalian jangan takut ya. Walaupun kalian sendiri, Allah akan selalu ada untuk kita. Walaupun gak ada seorang pun yang mendukung kita, Allah akan ada selalu kita. Asalkan kita beriman, taat, takwa, dan berani serta pantang menyerah. Sekian cerita dari saya. Semoga yang saya sampaikan dapat memberi manfaat bagi kalian yang ada di sini. Mohon maaf bila ada banyak pengucapan yang saya
kali ini memang banyak ya salahnya. Jadi bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.